Update kasus COVID-19 di Kaltim bertanggal 2 Mei tahun 2020 jam 12 penambahan PDP dengan hasil negatif sebanyak 1 kasus dari Balikpapan. Berikutnya terdapat penambahan PDP sebanyak 11 kasus. Di antaranya, Kutai Timur 2 kasus, Kutai Barat sebanyak 1 kasus, Samarinda sebanyak 1 kasus, Kutai Kartanegara sebanyak 3 kasus, Balikpapan sebanyak 4 kasus. Dan berikutnya terdapat penambahan kasus positif konfirmasi COVID-19 per tanggal 2 Mei tahun 2020 sebanyak 18 kasus, di antaranya sebagai berikut. Kutai Timur terdapat 1 kasus terkonfirmasi positif, yakni KTM 21, wanita 26 tahun, yang merupakan kontak erat KTM 15 dari klaster Goa yang memiliki keluhan pilek serta memiliki hasil rapid test reaktif. Kasus dari yang bersangkutan dirawat di ruang isolasi RS Kudungga Sangatak sejak tanggal 20 April tahun 2020. Kemudian, Kutai Barat terdapat 1 kasus terkonfirmasi positif, sebagai berikut, yakni KBR 13, laki-laki 42 tahun, merupakan kontak erat dengan klaster Goa dengan keluhan pilek. Kasus yang bersangkutan dirawat di RSUD Harapan Insan Sendawar, dan berikutnya. Kutai Kartanegara terdapat 10 kasus terkonfirmasi positif, yakni KKR 4, laki-laki usia 16 tahun, KKR 5, laki-laki usia 54 tahun, KKR 6, laki-laki usia 20 tahun, Magetan, KKR 7, laki-laki usia 25 tahun, KKR 8, laki-laki usia 41 tahun, KKR 9, laki-laki usia 39 tahun, KKR 10, laki-laki usia 41 tahun, KKR 11, laki-laki usia 40 tahun, KKR 13, laki-laki usia 37 tahun. Pasien tersebut merupakan hasil tracing klaster Goa yang menghadiri acara keagamaan di Goa dengan hasil rapid test reaktif. Hingga saat ini kondisi kasus yang bersangkutan tersebut stabil dan dilakukan perawatan di Wisma Atlet Kutai Kartanegara. KKR 14, wanita 52 tahun, merupakan kontak erat KKR 5 dari klaster Goa dengan hasil rapid test reaktif. Saat yang bersangkutan sedang dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara. Berikutnya di kota Samarinda terdapat 6 kasus positif, yakni SMD 20, laki-laki usia 44 tahun, SMD 21, laki-laki usia 48 tahun, SMD 22, laki-laki usia 41 tahun, SMD 23, laki-laki usia 60 tahun. SMD 24, laki-laki usia 42 tahun. Pasien merupakan hasil tracing klaster Goa yang menghadiri acara keagamaan di Goa dengan hasil rapid test reaktif. Hingga saat ini kondisi pasien stabil dan dilakukan perawatan di RS Karantina Bapelkes. SMD 25, laki-laki 25 tahun, merupakan pelaku perjalanan dari Surabaya yang telah melakukan pemeriksaan COVID-19 di RS Pertamina Balikpapan dengan keluhan kurang enak badan pada tanggal 21 April tahun 2020. Dan dilakukan pemeriksaan ulang di RS Karantina Bapelkes serta pengambilan swab pada tanggal 23 April tahun 2020. Kasus yang bersangkutan melakukan isolasi diri di rumah. Dan posisi kasus saat ini berada di Surabaya. Berikutnya mengenai kasus meninggal yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Kutai Timur terdapat 1 kasus, yakni 1 kasus wanita usia 59 tahun yang merupakan ODP yang dilaporkan Dinkes Kabupaten Kutai Timur dengan riwayat berobat tanggal 19 April sampai dengan tanggal 26 April dirawat inap di Wahau. Kemudian tanggal 29 April dirujuk ke RSUD Kudungga Sangatak dengan keluhan nyeri kepala, komorbid hipertensi. Kemudian pada tanggal 30 April tahun 2020 dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Dilaporkan kondisi pasien memburuk dan kemudian dilaporkan meninggal. Kasus meninggal yang dilaporkan berikutnya ialah dari Kutai Kartanegara terdapat 1 kasus, yakni 1 kasus laki-laki 34 tahun, merupakan kasus yang dirawat sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 April di RS Hermina Samarinda, dan tanggal 18 April dirawat kembali dengan keluhan sesak nafas. Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test pada tanggal 28 April tahun 2020 dengan hasil reaktif dan langsung dilakukan isolasi.
Kondisi yang bersangkutan dilaporkan memburuk dan kemudian dilaporkan meninggal. Kasus meninggal yang dilaporkan berikutnya ialah dari Balikpapan terdapat satu kasus. Satu kasus wanita usia 47 tahun yang merupakan PDP yang ditetapkan oleh DPJP dan Dinkes Kota Balikpapan dengan keluhan batuk, sesak nafas, memiliki gambaran pneumonia berat, serta memiliki komorbid penyakit TBC, hipertensi, dan imunodefisiensi. Kasus dirawat di RSUD Kanijoso Jatiwibowo sejak tanggal 1 Mei tahun 2020. Dilaporkan kondisi pasien memburuk dan dilaporkan meninggal pada tanggal 2 Mei tahun 2020.